Berarti brother seorang petinju ya dulu ya? Seperti itulah. Karena saya memang ragu bahwa saya ini dipilih dan ditetapkan Tuhan untuk melayani Tuhan. Banyak tolong buat kontrak dengan Pak Abdon untuk jadi penyanyi di perusahaan kita. Oh, ternyata nubuatan itu Digenapi. tergenapi ya? Iya, tergenapi. Luar biasa ya. Shalom, jumpa lagi di episode yang kesekian kali pada Biblical Living Sofyan Erawan Channel. Siang hari ini saya ditemani oleh seorang pria yang luar biasa. Di dalam perjalanan hidupnya seringkali dia menyatakan bahwa dia tidak sadar kalau dia ditangkap Tuhan, dia dipanggil Tuhan menjadi alat kemuliaannya. Dan sekarang dia sudah berada di dalam jalur Tuhan. Dia melayani Tuhan secara full time dan dia dipakai Tuhan secara luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kita berkenalan lebih dekat lagi dengan Brother Abdon Dutu. Shalom, Brother Abdon. Shalom, Pak. Yes. Gimana, sehat-sehat kah? Puji Tuhan, sehat-sehat saja. Ya, saya lihat dari memang wajahnya ini penuh dengan apa? Kemuliaan. Gimana tadi, aman-aman datang ke sini? Ya, puji Tuhan, aman-aman saja dalam perjalanan. Iya, sehat-sehat ya. Sehat. Bebas dari virus ya. Ya, bebas dari virus. Gimana, brother? Saya dengar Anda pernah mengalami satu perjalanan hidup yang penuh dengan liku-liku dan tikungan-tikungan tajam. Sehingga saya baca satu biografi Anda sampai sekarang pada satu titik sehingga nggak sadar ternyata Anda ada di dalam rancangan dan jalan Tuhan saat ini. Bisa diceritakan, brother, kenapa bisa punya statement atau pernyataan yang seperti itu? Iya, sebelumnya saya tidak pernah sadar bahwa saya ini adalah orang yang dipanggil Tuhan dan dipilih Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Oh iya. Menjadi hamba Tuhan itu jauh dari ekspektasi saya. Iya. Karena saya tidak sadar itu. Oh iya. Ya, saya sangat tidak menyadari bahwa saya adalah orang yang dipanggil dan dipilih Tuhan. Iya. Itu sebabnya dalam perjalanan hidup saya, ketika saya masih SMP itu saya sudah melayani Tuhan. Ya. SMP, saya sudah melayani Tuhan, biasa mengajar sekolah minggu dan bermain musik dalam ibadah di salah satu yayasan penginjilan yaitu YPPII di Maluku Utara. Oh, bukan di Jakarta ya? Bukan di Maluku Utara. Maluku Utara. Itu kira-kira 8 tahun saya mengabdi di situ sampai pada tamat SMA. Tapi sebelumnya saya juga sempat ikut terlibat dalam kegiatan olahraga, khususnya olahraga tinju, dan saya latihan di Pertina Ternate. Oh iya? Dilatih oleh seorang pelatih tinju nasional, sekarang dia menjadi pelatih tinju nasional di Jakarta. Iya. Pak Patras namanya. Berarti brother seorang petinju ya dulu ya? Seperti itu. Berat badan berapa sekarang? Nah, sekarang sudah sangat berat, sudah 100 kilo. 1,5 kali lipat dari saya. Loh, yang saya mau tanyakan gini, apa sih motivasi Anda kok bisa ikut kegiatan tinju, bukan sekedar olahraga, tapi masuk ke dalam kegiatan yang lebih dalam lagi? Pertina itu nggak main-main kan, mempersiapkan seorang untuk menjadi atlet kan di masa depannya. Iya. Kok Anda brother bisa punya keinginan untuk ada di dunia seperti itu gitu? Ya, pertama begini, ketika saya ada di lingkungan sekolah waktu di SMA itu, ternyata siswa-siswinya semuanya anak-anak, kebanyakan anak-anak militer ya, dari kepolisian, sipir penjara dan sebagainya. Tapi juga anak-anak dari suku Tionghoa ini, semuanya anak-anak yang dilatih bela diri. Dan mereka punya sekolah bela diri tersendiri, silat, judo, karate dan sebagainya. Dan itu tempatnya. Nah, karena saya pikir bahwa ini tempat yang tidak terlalu aman buat saya, maka saya mengambil inisiatif untuk
latihan tinju, gitu kan. Nah, tujuannya supaya apa? Kalau nanti terjadi sesuatu, penyerangan dan sebagainya, saya sudah bisa untuk menghadapi mereka gitu loh. Berjaga-jagalah. Iya, seperti itu. Oh. Ya, mau nggak mau Anda masuk dalam suatu pergaulan yang cukup keras pada saat itu ya? Iya, sangat keras itu. Iya, memang ada terjadi gitu konflik benturan-benturan antar siswa gitu pada saat itu? Oh, sangat banyak, banyak. Iya. Bahkan mereka berani membawa pedang panjang samurai untuk menyerang temannya. Nah, saya lihat hal-hal seperti ini kan sangat mengkhawatirkan saya juga. Karena itu saya harus ambil langkah untuk memperlengkapi diri dengan ilmu bela diri juga. Badan waktu itu belum sebesar ini bobotnya? Belum, masih 70 kilo. Saya nggak percaya ini kalau saat ini juga 100, pasti 100 lebih. Mungkin sudah 100 lebih. Belakangan ini saya timbang ada 100-an gitu. 100-an ya? Oh, ya itu sampai usia berapa Anda masuk dalam kegiatan-kegiatan seperti itu? Sampai usia 18 tahun. 18 tahun? Ya, 18 tahun. Sampai? Tapi setelah saya kuliah, iya, di Jakarta kan, waktu saya pindah ke Jakarta, saya kuliah di Jakarta, kuliah di Sekolah Tinggi Teologi ya, dan itu baru berjalan 1,5 tahun, masuk semester 3. Di situ saya melarikan diri dari panggilan Tuhan. Setelah masuk mengikuti kegiatan sekolah teologi? Iya. Oh iya. Karena saya memang ragu bahwa saya ini dipilih dan ditetapkan Tuhan untuk melayani Tuhan. Saya lari dari sekolah itu, terus saya ada di Solo. Nah, ternyata di Solo ada tempat yang bisa saya lanjutkan untuk olahraga tinju. Maka saya berlatih tinju juga di Solo. Dilatih oleh Pak Tajri, ya, pelatih saya. Dan itu dipersiapkan untuk PON di Surabaya. Nah, ketika saya berlatih dengan baik dan semuanya sudah siap untuk naik ring, hari Minggu kita harus naik ring. Sementara hari Sabtu itu saya kena ini strom listrik ya. Kabel listrik itu melilit tangan saya ketika saya sedang memotong pakaian di konveksi. Rupanya itu pisaunya itu kena kabel, lalu kabel itu melilit tangan saya. Kawatnya. Jadi akhirnya tangan saya lumpuh, tidak bisa lagi bergerak dengan normal. Saya pegang sendok bisa jatuh dan itu gemetaran seperti orang Parkinson. Dari situlah saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, jika Tuhan benar-benar pakai saya untuk melayani Tuhan, saya mau kembali ke Jakarta dengan cara Tuhan sendiri, dan saya bisa melanjutkan lagi sekolah, gitu. Nah, puji Tuhan, Tuhan tolong saya dan akhirnya sekali waktu saya pulang dari gereja. Dalam perjalanan itu kan terjadi angin seperti angin puting beliung, dia muter-muter sampah gitu di jalan itu. Lalu ada dalam tumpukan itu ternyata ada beberapa uang 10.000, 20.000 yang ikut terputar dan sampai di depan saya. Oh iya? Ya, ada sekitar 60.000 atau berapa pada waktu itu. Saya ambil uang itu. Saya tanya ke orang-orang yang ada di sekitar ini, ada orang yang punya uang jatuh nggak? Mereka bilang enggak, Pak. Nah, saya ambil uang itu, saya beli tiket ke Jakarta. Oke, brother. Di balik peristiwa itu pesan Tuhan apa yang brother dapat, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan brother pada saat itu? Nah, di balik peristiwa yang saya alami itu, saya ingat bahwa ada perkataan seorang hamba Tuhan. Dia adalah seorang misionaris yang sekarang sudah biasa keliling dunia untuk memberitakan Injil di kapal OM ya, untuk pemberitaan Injil. Dia berkata begini, kamu ditetapkan Tuhan, dipilih Tuhan untuk sekolah di sini jadi hamba Tuhan. Ingat itu. Dia bicara langsung. Dia bicara langsung pada waktu dia jemput saya dari Tanjung Priok untuk dia dibawa ke kampus itu. Oh, iya.
Dia katakan bahwa saya ini orang yang dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Jadi kamu harus sekolah di sini. Di Jakarta waktu itu? Di Jakarta. Oh. Tapi dengan berjalannya waktu, saya melarikan diri karena saya mulai tidak yakin dengan panggilan Tuhan. Nah, saya mulai lagi dengan dunia saya. Saya lihat kerut-kerut wajah bekas manusia lamanya memang masih. Karena waktu itu ya brother belum punya ya mungkin belum mendapat satu penyataan Tuhan secara langsung ya. Iya. Ya, sehingga ragu terhadap panggilan Tuhan begitu kan. Iya. Tapi dengan peristiwa itu saya mulai banyak ingat apa yang dikatakan pendeta-pendeta pada zaman waktu saya masih ada di Ternate, waktu masih remaja. Salah satunya pendeta Pontius Takaliwang. Pendeta Pontius Takaliwang itu dia pakar okultisme. Ya. Dia pernah berdoa kepada Tuhan, mendoakan saya pada waktu itu, waktu masih remaja. Dia katakan begini, Tuhan, anak ini akan jadi hambamu, berkati dia, berkatilah suaranya untuk memberkati bangsa-bangsa. Itu doa seperti itu. Saya mulai ingat semua hamba-hamba Tuhan besar yang juga bernubuat untuk saya bahwa Tuhan memakai kamu, Tuhan memilih kamu untuk memberkati banyak orang, khususnya juga untuk orang-orang yang ada di Indonesia ini dengan suaramu, dengan puji-pujian yang kamu naikkan. Sementara saya bukan seorang penyanyi. Hamba Tuhan itu bernubuat. Jauh sebelum tahun berapa itu? Sekitar tahun 92. Tahun 92. Oke brother, saya mau tanya, nubuatan itu apa tergenapi saat ini? Tergenapi. Sangat tergenapi. Dan ketika saya tahun 99, saya sudah mengeluarkan album rohani. Di waktu itu saya dikontrak oleh PT Madamaya Record, ya PT Madamaya Hosana Record, yang mengontrak saya untuk mengeluarkan satu album Hidupku Bukannya Aku Lagi. Oh. Itu album perdana. Ketika Tuhan bawa saya kembali ke Jakarta, saya langsung dikontrak oleh perusahaan itu sebagai penyanyi di perusahaan mereka. Loh, gimana caranya dia bisa langsung kontrak brother untuk jadi penyanyi, masuk dalam rekaman itu? Awalnya begini, ketika saya hadir di salah satu gereja, yaitu gereja GPIA. Gereja Pantekosta Isa Al-Masih. Nah, gereja itu kan terkenal dengan kegiatan doa. Doa malamnya itu setiap hari Kamis malam kan ada doa seperti itu. Sampai pagi kita berdoa. Dan di situ saya bertemu dengan pendeta Franz Boas almarhum. Nah, beliau ini juga mantan penyanyi juga dulu. Kemudian dia ajak saya ke studio Hosana Record. Waktu itu diajak saya untuk bertemu dengan pimpinan Hosana Record. Waktu itu kami sedang menyampaikan atau menyebarkan undangan untuk acara di Senayan. Nah, pada waktu saya sampai di situ di depan pemilik daripada Hosana Record ini, Bapak Edi sebagai direkturnya, dia tanya, "Bung, dari mana Bung?" Saya katakan, "Saya dari Maluku Utara, Pak." Oh, dia langsung sapa. Dia belum kenal sebelumnya? Belum pernah kenal, belum pernah ketemu. Oh, Terus dia bilang begini, "Saya tahu orang Maluku jago nyanyi. Tapi kamu ini, coba kamu buktikan bahwa kamu itu orang Maluku." Nah, waktu dia katakan untuk saya membuktikan bahwa saya ini orang Maluku, saya nyanyi lagu itu, Amazing Grace. Satu bait saya nyanyi sampai ref, dia oke, stop. Dia panggil karyawannya, "Tolong buat kontrak dengan Pak Abdon untuk jadi penyanyi di perusahaan kita." Oh, ternyata nubuatan itu digenapi. Tergenapi ya? Iya, tergenapi. Luar biasa ya. Nah, kemudian dari situ memang Tuhan membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan itu, nubuatan-nubuatan itu adalah ya dan amin.
saya bukan saja nyanyi melalui studi rekaman, albumnya beredar di mana-mana, tapi juga waktu itu banyak sekali undangan, baik di kota Jakarta bahkan juga di daerah-daerah provinsi-provinsi lain untuk mengundang saya nyanyi. Selain itu juga beberapa kali saya mengisi acara di TVRI untuk talk show, untuk nyanyi dan sebagainya, dan kebanyakan saya nyanyi kalau di TVRI itu. Nah di situ saya ingat bahwa nubuatan itu benar-benar terjadi. Nyata. Iya dan amin. Iya dan amin. Iya. Oke, selain dari pelayanan Anda sesuai dengan talenta Anda, brother, ya, menyanyi, ada pelayanan-pelayanan lain yang Tuhan izinkan untuk masuk lebih dalam lagi? Iya, untuk sementara ini saya tergabung dalam tim penggembalaan dari Gereja Pantekosta Isa Al-Masih. Oh iya. Dan aktivitas kami di sana adalah melayani Tuhan, dan sering sekali saya sebagai worship leader, dan saya juga diberikan kepercayaan lain untuk mengelola yayasan panti asuhan di bawah Gereja Pantekosta Isa Al-Masih. Ya, saya dengar ada beberapa anak didik Anda itu sudah menyelesaikan program pendidikan S1 teologi ya? Iya betul. Luar biasa. Jadi ada beberapa yang telah menyelesaikan studi mereka di STT Teologi Duta Panisal, dan ada yang juga di STT yang di Jogja waktu itu sudah selesai juga, dan sekarang dia melayani Tuhan di sana di Jogja. Berarti Anda melayani bersama keluarga? Sama keluarga. Istri dan anak-anak? Saya sama istri, kalau anak-anak kan tinggal terpisah dengan saya. Iya. Bicara tentang keluarga nih, brother. Iya. Ya. Anda dari Maluku, istri dari Maluku? Istri dari Solo. Hasil dari. Iya. Saat menggeluti hobi mungkin lurak lirik ya. Pada saat melakukan jab ada cewek sana. Iya. Gitu. Loh, Tuhan percayakan putra-putri berapa? 4 anak. Luar biasa ya. Puji Tuhan. Mereka juga melayani Tuhan. Melayani Tuhan, dan saya persiapkan mereka dari sejak kecil memang untuk bisa bermain musik, dan akhirnya mereka bisa dipakai Tuhan dan melayani Tuhan di gereja yang sama, GPIA. Oh iya. Nah, saya tertarik sama satu statement pelayanan Anda, dikatakan begini. Pria adalah imam bagi keluarganya. Bisa dijelaskan, brother? Imam bagi keluarganya, imam yang dituntut seperti apa dari satu keluarga terhadap seorang pria? Pria itu adalah imam dalam keluarga, khususnya dalam rumah tangga, khususnya untuk lingkup kecil. Fungsi imam dalam rumah tangga itu adalah membawa anak-anaknya untuk hidup di dalam Tuhan. Nah, saya sering sekali untuk mengajar mereka ini bagaimana kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, relasi yang baik dengan Tuhan. Dan sebagai imam dalam rumah tangga, saya juga mengajak keluarga ini untuk tetap setia kepada Tuhan. Itu hal yang penting. Nah, karena saya tahu begini, sebagai seorang imam tentu saya banyak keterbatasan. Karena saya banyak keterbatasan, maka saya libatkan Tuhan dalam kehidupan saya dan keluarga. Dan ketika kami coba untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan hal yang baik, yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu, di situ kami melihat perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa, campur tangan Tuhan yang luar biasa, yang bagi manusia itu tidak mungkin, tetapi Tuhan membuat segala sesuatu mungkin. Yes. Ya, kalau saya mengukur hidup saya ini sebagai seorang imam, karena seperti yang saya katakan tadi bahwa saya ini orang yang cukup banyak kelemahan, tetapi firman Tuhan tidak pernah lemah dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu bekerja maksimal dalam kehidupan saya dan keluarga. Saya mendoakan anak-anak saya tumpang tangan ke anak-anak saya. Saya bernubuat untuk mereka bahwa mereka nantinya akan dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Di mana saja mereka berada, mereka pasti akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa dan memberi dampak yang besar bagi
lingkungan ataupun mungkin ketika mereka nanti sudah menikah, mereka akan menjadi berkat bagi keluarganya masing-masing. Nah, itu saya tunjukkan melalui hubungan saya dengan istri saya. Ya, saya mengasihi istri saya sebagai seorang imam. Saya harus curahkan kasih saya kepada istri. Saya tidak boleh berlaku kasar terhadap istri, harus mengasihi dia sebagai teman pewaris kasih karunia. Ya, kasih karunia Allah. Itu saya berlakukan dalam hidup kami. Ya, sebagai manusia sih tentu masih ada masalah. Bukan berarti tidak ada masalah, tetapi kami tidak larut dalam masalah. Setiap masalah bisa diselesaikan, bahkan kami hidup enjoy bersama-sama dalam keluarga. Kenapa? Karena kami belajar untuk menerapkan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup kami. Begitu. Saya tertarik ya. Jadi kalau misalkan seorang pria tidak bisa berfungsi sebagai imam yang baik dan benar, itu dampaknya bukan hanya buat dia sendiri, tapi kepada orang-orang yang dia kasihi ya. Yaitu istri dan anak-anaknya. Iya. Pengalaman saya di panti asuhan, itu anak-anak yang dibawa masuk ke panti asuhan itu adalah anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga, korban perceraian, dan anak-anak yang tertolak sejak mereka masih dalam kandungan. Dan itu saya lihat bahwa sulit sekali untuk bisa memulihkan anak-anak tertolak seperti itu. Secara manusia? Iya, secara manusia. Itu sebabnya saya coba menerapkan dalam kehidupan kami di panti asuhan itu untuk senantiasa membaca Alkitab. Baca Alkitab, berdoa, menyembah Tuhan. Itu kami lakukan bertahun-tahun. Dan saya lihat ada perkembangan, ada perubahan-perubahan, meskipun enggak mudah ya, tapi ada perubahan di situ. Anak-anak ini mulai ada perkembangan, dia ada perubahan karakter yang tadinya kasar. Di sekolah biasa mukulin anak orang, keluarin darah dari anak-anak. Sampai sejauh itu kah? Iya, jadi saya selalu dimarahin sama orang tua murid, ini anak ini nggak bisa diurus, kenapa nih anak ini? Iya, saya percaya itu mereka dari latar belakang yang ya mungkin kita nggak tahu ya penyebabnya mereka seperti apa seperti itu ya, atau menjadi anak-anak yang tertolak atau ditolak kedua orang tuanya. Iya, mereka adalah anak-anak yang tertolak. Sampai satu anak itu saya tanya, kamu cita-citanya mau jadi apa? Om, kalau saya sudah besar nanti saya cari papa saya bunuh papa saya. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena dia sudah punya kepahitan. Dan kebanyakan mayoritas anak-anak yang dikasih ke saya itu anak-anak model seperti itu. Nah, keyakinan saya adalah anak-anak ini sedang ada di dalam prosesnya Tuhan, dipersiapkan untuk nanti menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang hebat. Karena itu saya tidak terlalu berpikir negatif tentang mereka, tentang kegagalan mereka. Karena dalam kegagalan mereka pun saya melihat bahwa itu juga cara Tuhan untuk mendidik mereka, untuk supaya mereka bisa melihat kebaikan Tuhan dan memahami tujuan Tuhan dalam kehidupan mereka. Saya lama kok lari dari Tuhan, tapi Tuhan panggil lagi kembali. Nah, saya percaya mereka juga mengalami hal yang sama gitu. Tapi puji Tuhan, Anda kembali lagi. Kalau Anda tetap di jalur hobi itu bahaya. Iya, bahaya. Pertama, banyak orang yang pasti dipukul oleh Anda pada saat itu. Ya, senang ya brother ya bisa bicara. Senang Pak, sangat senang. Siang hari ini saya percaya bukan satu kebetulan. Iya. Ya, pembicaraan kita boleh menjadi berkat dan nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupan kita. Iya. Pribadi lepas pribadi. Iya, betul. Ya. Oke, baik. Brother Abdon, next kita akan bicara lebih lanjut dalam tema yang berbeda ya. Iya. Salam hormat buat keluarga, istri dan anak-anak. Tetap di frekuensi yang sama. Iya, terima kasih juga untuk undangan ini. Kiranya kita semua boleh menjadi berkat dan memberkati bangsa kita sendiri, Indonesia. Iya, salam buat para senior di gereja. Iya, akan disampaikan salamnya. Ya,
sobat-sobat dimanapun juga Anda berada, itulah sedikit perbincangan dengan seorang hamba Tuhan yang saya katakan tadi. Awalnya dia tidak menyangka bahwa dia sebagai seorang yang sedang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, menjadi penjangkau jiwa-jiwa, dibawa kepada Tuhan menjadi anak-anak ilahi. Nah, seringkali kita nggak sadar ya. Kalau saya percaya kalau kita tetap ada dalam kendali Tuhan, memang kita diberikan free will, kehendak bebas. Kalau kita ada di dalam jalur firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, kemanapun kita ada, dimanapun kita berada, tetap Tuhan menjadi Tuhan yang berdaulat atas setiap kehidupan kita. Shalom, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya berharap kita bisa kembali pada episode-episode berikutnya yang saya percaya akan selalu dan senantiasa memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.